Salah satu indikasi bahwa software itu belum berjalan dengan baik adalah baru juga buka Al-Quran, baru juga murojaah 5 menit, 10 menit tuh bawaannya ngantuk. Baru juga ngaji 5 menit, hati tuh udah gelisah. Baru juga berapa ayat yang di murojaah udah ingat yang lain-lain. Aduh nanti masak apa ya? Duh itu cucian belum beres. Aduh itu, padahal tadi mah gak inget. Kenapa pas baca Al-Quran jadi segala inget? Tuh Masya Allah. Bahkan di surah yang lain sampai Allah itu menyuruhnya itu falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampai nikmatilah Al-Quran sampai kamu merasa bahagia. Coba, kalau kita perhatikan perintah Allah itu nikmatilah Al-Quran sampai kamu merasa bahagia. Sederhana atau gimana? Harus menikmati sampai bahagia. Itu tentu butuh perjuangan. Karena tuntutannya itu kita harus lebih bahagia dengan Al-Quran. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran itu lebih baik dari harta yang kita miliki. Harta kita tuh apa aja sih Bu? HP yang bagus, apalagi rumah yang mewah, mobil yang indah, motor, ATM, rekening, itu kan harta dunia yang kita miliki ya Bu ya. Tuntutannya kita harus lebih bahagia dari harta yang kita kumpulkan, lebih bahagia dengan Al-Quran. Makanya penting kita bertanya kepada diri sendiri saat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Biasanya ibu-ibu nih, hati tuh seneng banget kalau lagi ngelakuin apa? Hobinya apa? Belanja. Kalau lagi belanja tuh happy deh. Apalagi Bu, selain belanja? Hobi-hobi ibu apa? Jalan-jalan seneng gak Bu? Seneng, jalan-jalan, belanja. Apalagi Bu, masak, kalau yang hobinya ya, olahraga, nah kuliner itu betul. Di ayat ini tuntutannya kita harus lebih bahagia daripada dengan Al-Quran daripada dengan kesenangan dunia. Tetapi kalau belum bisa lebih bahagia, minimal sama. Lagi belanja bahagia dengan Al-Quran, bahagia. Lagi jalan-jalan bahagia dengan Al-Quran, bahagia. Lagi olahraga happy dengan Al-Quran, minimal sama. Kalau belum bisa lebih bahagia. Itu karena tadi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'. Jadi tuntutannya sampai seperti itu. Makanya saking pentingnya menikmati Al-Quran ini, Rasulullah saja, padahal Rasulullah itu kan sudah pasti menikmati Al-Quran ya, tapi Rasulullah sehari-harinya terus mendawamkan doa. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Itu kita juga harus mendawamkan doa itu. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai taman di hatiku. Coba, yang namanya taman itu kan pasti bikin nikmat ya Bu ya. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dahaba hammi wa ghammi. Saya ulang lagi ya.
As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Diulang. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Wa dhahaba hammi wa ghammi. Coba kita baca bersama-sama dulu ya Bu ya. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Nah, itu ya. Kalau bisa nanti dihafalkan terus didawamkan. Sekali lagi, as'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Iya, wa dhahaba ya. Wa dhahaba hammi wa ghammi. Nah, yang pertama kita lihat as'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai taman di hatiku. Yang namanya taman sudah tentu membuat kita nikmat, membuat kita bahagia. Belum selesai. As'aluka antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, sudah ya. Coba kalau kita melihat taman yang indah, perasaannya seperti apa? Senang. Apalagi kalau tamannya ada di hati. Taman itu kan oksigennya banyak ya Bu ya. Pemandangannya gimana? Bagus. Bunga-bunganya cantik, indah. Itu membuat hati kita bahagia. Itu baru kita lihat saja pakai mata. Dan Rasulullah memintanya, ya Allah tolong jadikan Al-Quran ini sebagai taman di hati. Kalau hatinya sudah seperti taman, maka akan jarang-jarang kesel, marah, benci, kecewa. Karena hatinya seindah itu. Masih belum selesai? Ya, itu ya. Yang pertama, Rasulullah meminta agar Al-Quran itu sebagai apa? Taman di hati. Yang kedua, wa nura sadri. Wa nura sadri, Rasulullah meminta agar Al-Quran itu dijadikan sebagai cahaya di dadanya. Rumah aja Bu, rumah yang ada lampunya dengan yang tidak ada lampunya lebih enak mana? Yang ada lampu itu baru cahaya lampu. Apalagi ini cahaya Al-Quran. Kebayang itu bagaimana hati yang disinari dengan cahaya Al-Quran. Tenang, bahagia, rindu dengan kebaikan, mudah dinasehati, hatinya lembut, tidak keras, saat melakukan kesalahan ditegur menerima, saat melakukan kesalahan cepat-cepat meminta ampun, tidak keras hatinya. Wa nura sadri wa dhahaba hammi
wa ghammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai penghilang kesedihan. Kenapa di sini ada dua? Ada hammi, ada ghammi. Dua-duanya artinya kesedihan. Bedanya apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau hammi itu kesedihan kita di masa lalu. Kadang kalau kita tidak banyak istighfar, kejadian-kejadian yang menyakitkan masa lalu itu, sedihnya itu bisa sampai bertahun-tahun. Masih terus diingat-ingat. Apalagi perempuan itu kan memorinya kuat ya. Omongan 5 tahun yang lalu aja masih ingat gitu. Makanya kenapa di sini doanya sampai itu Masya Allahnya. Kenapa enggak misalnya wadahaba al-hazan misalnya, menghilangkan kesedihan kan cukup. Tapi saking detailnya Rasulullah kalau berdoa, sampai di situ ada hammi, ada ghammi, sampai meminta kepada Allah ada agar Al-Quran ini menjadi penghilang kesedihan, baik kesedihan masa lalu, kesakitan-kesakitan yang sudah berlalu, wa ghammi, dan kesakitan yang akan datang, kesedihan yang akan datang. Maka orang-orang yang hatinya disinari dengan Al-Quran, dia tidak pendendam. Wah, saya masih ingat tuh. Kamu ingat gak 2 tahun yang lalu kamu ngucapin ini. Gak bisa saya bisanya ya. Itu kadang kalau tidak disinari dengan Al-Quran, sesakit itu. Padahal itu dari lisan ya. Tetapi orang-orang yang hatinya disinari dengan Al-Quran, Rabi'a qalbi wa nur sadri wa dhahaba hammi wa ghammi, insya Allah akan mudah memaafkan. Penghilang kesedihan di masa lalu dan di masa sekarang. Maka orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan seperti doa Rasulullah yang tadi, sudah merasakan bahwa Al-Quran itu sebagai taman di hatinya, sebagai cahaya di dadanya, sebagai penghilang kesedihannya, maka dijamin kita akan selalu merindukan Al-Quran. Meskipun misalnya jiwa kita sesungguhnya belum siap, tetapi kalau mindset kita, saya butuh Al-Quran. Kalau mindsetnya sudah seperti itu, meskipun Al-Quran masih terasa pahit seperti jamu, maka akan terus bersabar sampai akhirnya terbiasa. Kalau kita sudah beriman, tetapi masih belum bisa menikmati Al-Quran, artinya masih ada penolakan, unsur-unsur penolakan di dalam diri kita. Dan unsur-unsur penolakan di dalam diri kita ini, kalau kita bersabar, kita paksakan dengan Al-Quran, lalu kita banyak berdoa, Allahummarhamna bil Quran. Dan doanya itu enggak cuma di lisan saja, tapi kita sungguh-sungguh meminta, Allahummarhamna bil Quran, ya Allah, tolong jadikan aku suka terhadap Al-Quran. Kan terjemahan bebasnya itu seperti itu, meminta agar saya tuh senang dengan Al-Quran. Allahummarhamna bil Quran. Setelah sholat, sujud, kita meminta kepada Allah, Allahummarhamna bil Quran. Kalau para ulama ditambahin, warzukni tilawatahu. Itu kalau kita telaah kata-katanya, warzukni, suka ada ya Bu ya di masjid-masjid yang ada dinyanyiin, ini ya gimana ya? Warzukni tilawatahu. Itu kalau kita hayati itu sangat dalam maknanya. Ya Allah, berikanlah aku
rizki untuk bisa tilawah Al-Quran. Ternyata saat kita mampu murojaah, tilawah Al-Quran, itu adalah rizki yang besar dari Allah. Mungkin kadang gitu ya, di pikiran kita yang namanya rizki itu hanya soal harta saja. Padahal warzukni tilawatahu, kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran, itu adalah rizki yang besar dari Allah. Kita biasanya sedih kalau tidak diberikan rizki harta. Bahkan kadang, kenapanya orang lain tuh kok kayak susah, kayak gampang banget gitu ya dikasih rizki tuh, bikin rumah, mobil, apa-apa gitu. Kita sedih karena Allah tidak memberikan rizki berupa harta. Seharusnya kita lebih sedih kalau Allah tidak mengizinkan kita berlama-lama dengan Al-Quran. Itu warzukni tilawatahu. Bahkan ada lagi di riwayat yang lain tuh sampai ditambahin warzukni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa murojaah, untuk bisa terus bersama Al-Quran. Ana al-lail sepanjang malam, wa ana an-nahar sepanjang siang. Lama gak Bu sepanjang malam, sepanjang siang itu? Lama. Sampai seperti itu meminta kepada Allah. Kalau sudah bisa berlama-lama dengan Al-Quran, ana al-lail wa ana an-nahar, maka diri manusia itu akan termuliakan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena waktunya, sebagian waktunya dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mulia? Karena ternyata diri kita ini Bu, diri kita kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Makanya beruntung di pesantren ini ada jadwalnya, dari pagi ini, siang, sore, malam. Disibukkan dengan kebaikan. Kalau santri-santri gak sibuk dengan kebaikan, gimana nanti? Karena kata Rasulullah, diri kita kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka jatuhnya minimal akan melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan, gak berdosa, tetapi tidak ada pahalanya. Rebahan, apalagi ya melakukan apa saja yang lalai, yang tidak, bukan bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan yang paling bahaya kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, akan jatuh pada hal-hal yang haram. Itu yang paling bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kenapa harus sesibuk itu dengan kebaikan? Ada pengajian di sini, hadir. Selama masih bisa, ada kajian di mana, semangat memperbaiki diri. Itu Masya Allah, diri-diri manusia yang seperti itu sama Allah dimuliakan. Gitu ya. Nah, orang yang beriman ya, dengan keimanannya dia yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah. Seperti tadi, yakin ya kita. Kan banyak juga Bu yang mereka, kata siapa Al-Quran? Oh itu orang-orang kafir enggak meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah ya Bu ya. Tapi kita alhamdulillah yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yakin bahwa Al-Quran itu dari siapa? Dibawanya oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Kita juga yakin bahwa kalau kita membaca Al-Quran pahalanya besar. Yakin gak Bu? Yakin. Ternyata kalau sudah ada keyakinan di dalam diri kita,
yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah, yakin bersama Al-Quran kita pahalanya besar di sisi Allah, yakin orang-orang yang dekat dengan Al-Quran derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Keyakinan itu kalau ada di dalam diri kita berarti di dalam diri kita sudah ada software untuk menikmati Al-Quran. Sudah ada softwarenya, Bu. Sudah Allah sediakan untuk menikmati Al-Quran. Tetapi kalau software itu tidak dilatih atau kita mudah menyerah saat bersama Al-Quran, maka software itu tidak akan berfungsi dengan baik. Salah satu indikasi bahwa software itu belum berjalan dengan baik adalah baru juga buka Al-Quran, baru juga murojaah 5 menit, 10 menit tuh bawaannya ngantuk. Baru juga ngaji 5 menit, hati tuh udah gelisah. Baru juga berapa ayat yang di murojaah udah ingat yang lain-lain. Aduh nanti masak apa ya? Duh itu cucian belum beres. Aduh itu, padahal tadi mah gak inget. Kenapa pas baca Al-Quran jadi segala inget? Ya Allah. Jadi kalau masih seperti itu artinya software yang modal yang sudah Allah berikan itu belum berfungsi maksimal. Tapi kan bawaannya tuh pengen shodaqallahul azim aja ya. Ngantuk berat gitu, matanya tuh sampai berat ngantuk. Akhirnya udah deh, baru juga 1 halaman udah shodaqallahul azim. Tapi anehnya Bu, kalau udah shodaqallahul azim masih ngantuk nggak Bu? Cengar. Kenapa ya Bu ya? Nah itu permasalahan umat sedunia. Ngantuk gitu ya, padahal udah rencana gitu, udah ditarget, pokoknya hari ini saya harus murojaah segini, baru mojok gitu ya, aduh ya Allah ini kenapa ya berat banget mata. Dan ternyata itu merupakan unsur-unsur penolakan di dalam diri kita. Kalau kita bersabar, tidak diikuti, kita lawan, sesungguhnya unsur-unsur penolakan itu akan hilang. Jadi kuncinya adalah sabar. Ngantuk dilawan. Ngantuk itu kalau murojaah baru sebentar lalu ngantuk, bukan ke kamar Bu, tetapi ke kamar mandi, wudu. Udahlah nanti masih bisa besok lagi. Gitu ya. Tapi kalau unsur-unsur penolakan ingin hilang dari diri kita, kita lawan ngantuknya, atau misalnya aduh jenuh banget, capek banget, kita misalnya bisa istirahat dulu apa yang lain sampai seger lagi. Jadi ada usaha bagaimana melawan ngantuk, melawan jenuh, melawan capek. Ada usaha ingin setiap hari bersama Al-Quran. Jangan dulu muluk-muluk lama Bu, kalau yang sudah 30 juz kan memang sehari murojaahnya harus 5 juz ya. Wah saya juga bisa, jangan. Ada tahapan-tahapannya. Coba dari mulai sehari kita tilawahnya 1 halaman dulu, tetapi istiqomah. Kita catat dalam sebulan ini, Desember, tanggal 1, 2, 3, oh ya Masya Allah, Alhamdulillah, kita catat aja sendiri Bu. Tanggal 1 tilawah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai tidak ada bolongnya. Hari ini kita paksakan, bulan Desember berhasil, Januari harus seperti itu lagi. Nanti kalau sudah seimbang baru ditingkatkan kuantitasnya. Jangan dulu banyak-banyak, kita bisanya agar istiqomah segimana. Apalagi yang punya hafalan itu nggak bisa seenaknya lagi, nggak bisa hanya waktu-waktu sisa gitu ya. Jadi harus bersabar. Makanya di situ
Kalau unsur-unsur penolakannya sudah hilang, Allah sebutnya sebagai jiwa yang bersih. Sampai Allah memanggil dengan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai dipanggil seperti itu.